Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lia Story, semoga sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Untuk mendukung channel ini terus berkembang. Selamat menonton. Rizal adalah seorang perwira polisi yang tampan dan karismatik. Ia memiliki kehidupan yang tampaknya sempurna. Karir cemerlang, istri yang setia, dan 2 anak yang menggemaskan. Namun, di balik citra baiknya sebagai penegak hukum, ia menyimpan rahasia kelam, perselingkuhan dengan seorang wanita yang tak seharusnya ia dekati. Dia adalah Anissa, istri dari Dava, seorang perwira tentara yang juga sahabatnya sejak kecil. Persahabatan mereka erat sejak di kampung halaman, hingga sama-sama mengabdi pada negara dengan seragam berbeda. Namun, hubungan Rizal dan Anissa berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan, karena seringnya Rizal datang ke rumah Dava saat sahabatnya sedang bertugas di luar kota. Anissa, yang merasa kesepian dengan kepergian suaminya yang kerap ditugaskan jauh, mulai menemukan kenyamanan dalam perhatian Rizal. Awalnya hanya sebatas curhat, namun seiring waktu, mereka tidak bisa mengelak dari godaan. Hubungan terlarang pun terjadi di balik punggung Dava. Namun, perselingkuhan ini tidak berlangsung tanpa kecurigaan. Seorang rekan Dava mulai mencium keanehan dari kedekatan istrinya dengan Rizal. Hingga suatu hari, Dava mendapat bukti nyata tentang pengkhianatan 2 orang yang paling ia percayai. Dengan amarah yang membara, Dava merencanakan sebuah cara untuk mengungkap perselingkuhan itu tanpa membuat dirinya kehilangan kendali. Bagaimana nasib Rizal dan Anissa saat rahasia mereka terbongkar? Akankah Dava membalas dendam? Atau memilih jalan lain untuk mengakhiri pengkhianatan ini? Cerita ini akan menyajikan drama, emosi, dan konflik batin seorang pria yang dikhianati oleh sahabat dan wanita yang ia cintai, dengan alur yang menegangkan dan penuh kejutan. Malam itu, Anissa sedang menata meja makan dengan rapi. Aroma masakan khas rumahan tercium di udara. Dava masuk ke dalam rumah dengan seragam militernya, wajahnya lelah namun tetap tersenyum. Dava, tersenyum, aku pulang. Anissa, senyum lembut. Aku sudah siapkan makan malam. Mandi dulu, ya? Aku buat masakan kesukaanmu. Dava mendekat, mengecup kening Anissa, lalu menghela napas berat. Dava, besok aku harus berangkat tugas lagi keluar kota. 2 minggu. Anissa, terlihat kecewa, cepat sekali, baru juga pulang. Dava, perintah mendadak. Aku juga ingin di rumah lebih lama, tapi ini tugas negara. Anissa, menunduk, aku mengerti. Siai. Anissa duduk di ruang tamu, menggulir ponselnya dengan wajah bosan. Sebuah pesan masuk di WhatsApp. Rizal, Anissa, aku lewat rumah. Ada titipan dari Dava buatmu. Anissa membaca pesan itu dan tersenyum tipis. Tak lama, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Rizal turun dengan seragam polisinya, membawa sebuah bungkusan. Anissa, membuka pintu. Wah, kamu cepat sekali. Rizal, tertawa kecil, aku kan polisi, terbiasa cepat tanggap. Anissa tersenyum, membiarkan Rizal masuk. Mereka duduk di ruang tamu, berbincang. Awalnya hanya tentang Dava, lalu obrolan melebar ke hal-hal pribadi. Rizal, gurau, sepertinya kamu kesepian kalau Dava sering tugas keluar kota. Anissa, mengeluh, yah. Begitulah. Kadang rasanya seperti aku menikah dengan bayangan. Rizal, menatap Anissa dalam, kalau butuh teman ngobrol, aku selalu ada. Anissa tertawa kecil, tapi ada binar berbeda di matanya. Sebuah percikan yang tak seharusnya ada. Di dalam kaf terpencil. Malam hari, Anissa dan Rizal duduk berdua di meja pojok. Percakapan mereka semakin akrab. Rizal sesekali menggoda. Anissa tertawa, matanya berbinar. Tiba-tiba, Rizal menyentuh tangan Anissa di atas meja. Anissa terdiam, tidak menepis, tetapi juga tidak menarik tangannya. Rizal, pelan, aku tahu ini salah. Tapi, aku juga manusia, Anissa. Anissa, berbisik, aku juga. Sejenak, mereka terdiam dalam ketegangan. Lalu, Rizal menarik tangannya dan menghela napas panjang. Rizal, aku harus pulang. Anissa, menatap Rizal lama. Yah, aku juga.
Saat mereka berjalan keluar dari kafe, Rizal menatap Anissa sekali lagi sebelum pergi. Anissa berdiri diam, hatinya berdebar. Ada sesuatu yang telah berubah. Anissa duduk di sofa, memainkan ponselnya dengan gelisah. Ia baru saja menerima pesan dari Rizal. Rizal, chat, besok aku ada tugas di dekat rumahmu. Kita bisa bertemu sebentar? Anissa menggigit bibirnya. Ia tahu ini salah, tapi jantungnya berdetak lebih kencang hanya dengan membaca pesannya. Sejak pertemuan terakhir mereka, pikirannya terus dipenuhi bayangan Rizal. Dava baru saja pulang dari kantor dan melihat istrinya termenung. Dava, sayang, kamu kenapa? Kok kelihatan gelisah? Anissa tersentak, buru-buru meletakkan ponselnya. Anissa, enggak, Mas. Cuma capek aja. Dava mengangguk, lalu duduk di sebelahnya. Ia menarik napas dalam. Dava, besok aku harus berangkat keluar kota selama seminggu. Ada operasi khusus di perbatasan. Anissa menelan ludah. Hatinya terasa sesak, bukan karena kesedihan, melainkan rasa bersalah yang semakin menumpuk. Anissa, kamu selalu sibuk, Mas. Dava tersenyum lelah, lalu menggenggam tangan istrinya. Dava, aku tahu ini berat buat kamu. Tapi aku janji, suatu hari nanti aku akan cari posisi yang gak sering tugas jauh. Anissa hanya mengangguk tanpa bisa berkata-kata. Di dalam hatinya, ada keinginan egois untuk meminta Dava tinggal. Tapi ada juga bisikan lain yang menunggu Dava pergi. Rizal sudah menunggu di sudut kaf saat matahari menjelang tenggelam. Matanya langsung berbinar saat melihat Anissa datang dengan kemeja putih dan jeans ketat. Rizal, kamu datang. Anissa duduk dengan gugup. Anissa, kenapa ngajak ketemuan? Aku takut kalau orang lain lihat kita. Rizal tersenyum miring. Rizal, cuma kangen aja. Masa ketemu sahabat sendiri nggak boleh? Anissa tertawa kecil, tapi matanya tidak bisa berbohong. Ada rasa yang tidak seharusnya ada. Anissa, Dava baru aja pergi tadi pagi. Seminggu nggak di rumah. Rizal menatapnya dengan intens. Rizal, kalau gitu, kita bisa ngobrol lebih lama. Aku anterin kamu pulang nanti. Anissa menggigit bibirnya. Anissa, nggak usah. Aku takut. Rizal, takut apa? Takut kalau kita semakin nyaman. Anissa terdiam. Ia tahu, pintu yang ia buka terlalu lebar. Malam itu, hujan turun dengan deras. Anissa duduk di kamarnya, mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca buku. Namun, setiap halaman yang ia baca terasa kosong. Ponselnya bergetar. Rizal, chat, aku di depan rumahmu. Jantung Anissa berdegup kencang. Ia beranjak ke jendela dan melihat sosok Rizal berdiri di bawah lampu jalan, basah kuyup. Hatinya berteriak untuk tidak membukakan pintu. Namun, tangannya bergerak sendiri menuju pintu depan. Saat pintu terbuka, Rizal menatapnya dengan pandangan yang penuh keinginan. Rizal, aku nggak bisa tidur. Aku cuma pengen lihat kamu. Anissa menelan ludah. Anissa, kamu harusnya nggak di sini, Rizal. Rizal melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Rizal, tapi kamu nggak langsung mengusirku. Seketika, ruang tamu yang biasanya terasa aman berubah menjadi saksi sebuah kesalahan besar. Malam itu, dosa mereka semakin dalam. Cahaya matahari menembus celah tirai kamar. Anissa terbangun dengan jantung berdebar. Di sebelahnya, Rizal masih terlelap, selimut menutupi tubuh mereka. Kesadaran menghantamnya seperti gelombang besar. Ia menatap Rizal dengan rasa bersalah yang luar biasa. Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Anissa buru-buru bangkit, mengenakan bajunya dengan tangan gemetar. Ia berjalan ke kamar mandi, menatap dirinya di cermin. Air matanya jatuh. Anissa, berbisik, aku istri Dava. Aku nggak seharusnya begini. Namun, bayangan Rizal yang tertidur di ranjangnya terasa begitu nyata. Rizal duduk di ruangannya dengan pikiran kacau. Ia masih bisa mencium aroma Anissa di tubuhnya. Ponselnya bergetar, pesan dari Anissa. Anissa, chat, kita nggak boleh lagi seperti tadi malam. Aku takut. Rizal. Aku takut Dava tahu. Rizal menghela napas,
lalu mengetik balasan. Rizal, chat, aku ngerti. Tapi aku nggak bisa bohong. Miss, aku mau kamu. Belum sempat Anissa membalas, pintu ruangan Rizal terbuka. Dharma, rekan sesama polisi sekaligus sahabat Dava, masuk dengan wajah serius. Dharma, bro, lo belakangan ini sering ke rumah Dava, ya? Jantung Rizal mencelos. Rizal, iya. Gue cuma bantuin Anissa aja. Kan Dava sering tugas jauh. Dharma menyipitkan mata, menatap Rizal penuh selidik. Dharma, hati-hati, bro. Dava itu sahabat lo. Rizal memaksakan senyum. Rizal, tenang aja, gue tahu batasnya. Namun, di dalam hatinya, Rizal tahu bahwa batas itu sudah lama ia langgar. Dava baru saja selesai dengan pekerjaannya ketika Dharma mendekatinya. Dharma, bro, gue mau ngomong sesuatu. Tapi lo janji tetap tenang. Dava mengerutkan kening. Dava, ada apa, Dar? Dharma menghela napas. Dharma, gue cuma penasaran. Lo yakin hubungan Rizal sama Anissa cuma sebatas sahabat? Dava terdiam. Dava, maksud lo? Dharma, gue cuma lihat Rizal sering banget ke rumah lo pas lo nggak ada. Gue takut ada sesuatu yang lo nggak tahu. Dava tertawa kecil, mencoba menepis kegelisahan yang mulai muncul. Dava, lo bercanda? Rizal itu sahabat gue dari kecil. Dharma, ya, gue harap lo benar. Namun, ucapan Dharma meninggalkan jejak di hati Dava. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dava merasa ada yang tidak beres. Anissa sedang mencuci piring ketika ponselnya berbunyi. Ia buru-buru mengeringkan tangan dan membuka pesan. Rizal, chat, aku kangen. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Anissa menghela napas. Anissa, chat, Rizal, kita nggak bisa begini terus. Namun, tiba-tiba ponselnya berbunyi lagi. Kali ini, sebuah panggilan masuk dari Dava. Jantung Anissa mencelos. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon. Anissa, halo, Mas. Suara Dava terdengar tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda. Dava, kamu lagi apa? Anissa, lagi cuci piring. Kenapa, Mas? Dava, nggak apa-apa. Aku cuma kangen. Anissa menggigit bibirnya. Rasa bersalah semakin menghantamnya. Tapi ia tidak tahu, di sisi lain, Dava sedang menatap ponselnya dengan ekspresi dingin. Di layar, ada tangkapan layar pesan Rizal yang dikirim oleh Dharma. Untuk pertama kalinya, Dava merasa dikhianati. Dava duduk di tepi ranjangnya, menatap layar ponselnya dengan ekspresi kosong. Tangannya terkepal kuat saat membaca ulang pesan dari Dharma, bukti perselingkuhan yang semakin nyata. Pesan dari Rizal yang dikirimkan Dharma begitu jelas. Rizal, chat, aku kangen. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Dava menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun, hatinya sudah dipenuhi amarah dan rasa sakit. Sahabatnya, istrinya, dua orang yang paling ia percayai. Dava bangkit, berjalan ke jendela, lalu menyalakan rokok. Dalam kepulan asap, pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Seberapa jauh mereka sudah melangkah? Sejak kapan ini terjadi? Ia menutup mata sejenak. Lalu, sebuah keputusan bulat muncul di benaknya. Aku harus pulang lebih cepat. Anissa sedang berdiri di dapur, menyeduh teh untuk dirinya sendiri. Rasa bersalah masih menyelimuti hatinya. Hatinya ingin berhenti, ingin kembali menjadi istri yang setia. Tapi entah kenapa, Rizal selalu muncul dalam pikirannya. Suara ponselnya berbunyi, sebuah pesan dari Rizal. Rizal, chat, aku pengen ketemu kamu malam ini. Aku tunggu di tempat biasa. Anissa menatap pesan itu lama. Tangannya gemetar, jari-jarinya nyaris mengetik jawaban. Namun, sebelum sempat membalas, suara pintu depan terbuka. Bra! Anissa tersentak. Jantungnya hampir berhenti berdetak ketika melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. Dava. Ia pulang lebih cepat dari yang seharusnya. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tatapannya dingin, menusuk langsung ke dalam mata Anissa. Dava,
Kamu kelihatan kaget. Anissa buru-buru menyembunyikan ponselnya di balik punggung. Anissa, Mas, kenapa nggak kasih tahu kalau pulang? Dava melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan perlahan. Dava, aku pengen kasih kejutan. Suasana di ruang tamu terasa begitu mencekam. Anissa bisa merasakan hawa dingin dari tatapan suaminya. Dava menaruh tasnya di meja, lalu berjalan mendekati Anissa. Dava, kamu nggak senang aku pulang? Anissa buru-buru menggeleng. Anissa, tentu aja senang. Aku cuma nggak nyangka. Dava tersenyum tipis. Dava, kamu nggak lagi sibuk, kan? Nggak ada yang ganggu. Nada suaranya terdengar tenang, tapi ada sesuatu yang membuat Anissa merinding. Anissa menelan ludah. Anissa, enggak ada siapa-siapa. Namun, ia tahu, ada sesuatu yang berbeda dari cara Dava menatapnya malam ini. Rizal sedang duduk di belakang mejanya ketika seseorang mengetuk pintu. Toh. Rizal, masuk. Pintu terbuka, dan sosok yang sama sekali tidak ia duga masuk ke dalam ruangan. Dava. Jantung Rizal mencelos, tapi ia segera menyembunyikan kegugupannya. Rizal, Dava? Bro, lo kok tiba-tiba datang? Dava menutup pintu di belakangnya, lalu berjalan mendekat dengan langkah santai. Dava, gue pulang lebih awal. Rizal tertawa kecil, mencoba terlihat tenang. Rizal, bagus dong, berarti bisa lebih lama sama keluarga. Dava menarik kursi dan duduk di depan Rizal, menyandarkan tubuhnya ke belakang. Dava, iya, gue senang bisa lihat langsung keadaan istri gue di rumah. Mata Dava menatap langsung ke dalam mata Rizal. Tatapan itu membuat Rizal merasa tidak nyaman. Rizal, mau minum? Gue ada kopi. Dava, gue cuma mau nanya satu hal. Suara Dava begitu dingin, menusuk langsung ke dalam kepala Rizal. Dava, lo ada hubungan apa sama istri gue? Jantung Rizal berdetak lebih cepat. Tangannya mengepal di bawah meja. Rizal, maksud lo? Nggak ada hubungan apa-apa, bro. Gue cuma sering mampir karena lo tugas jauh. Gue bantuin jaga Anissa. Dava tertawa kecil, tapi tidak ada kehangatan dalam tawanya. Dava, oh ya? Cuma itu? Dava lalu mengeluarkan ponselnya, membuka sebuah chat, lalu melemparkan ponsel itu ke meja. Di layar, tampak tangkapan layar percakapan Rizal dengan Anissa. Rizal, chat, aku kangen. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Wajah Rizal langsung pucat. Dava mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya lebih rendah tapi penuh tekanan. Dava, mau coba jelasin ini ke gue, bro? Keringat dingin mulai membasahi tubuh Rizal. Anissa sedang berdiri di dapur, pikirannya masih kacau sejak kepulangan Dava yang mendadak. Tiba-tiba, suara pintu dibuka dengan kasar. Bra! Dava masuk dengan wajah penuh kemarahan. Anissa terlonjak. Anissa, Mas, ada apa? Dava berjalan mendekatinya, melemparkan ponselnya ke meja. Dava, buka. Anissa ragu-ragu, lalu mengambil ponsel itu dan melihat layarnya. Mata Anissa membelalak. Itu tangkapan layar chatnya dengan Rizal. Dava, gue udah tahu semuanya. Anissa. Anissa menjatuhkan ponsel itu. Tangannya gemetar. Anissa, Mas, aku bisa jelasin. Dava menatapnya tajam. Dava, jelaskan apa? Jelaskan gimana lo ngehianatin gue di belakang. Air mata Anissa mulai mengalir. Anissa, aku nggak pernah berniat buat nyakitin kamu, Mas. Dava tertawa sinis. Dava, nggak niat? Terus kenapa lo lakuin? Anissa hanya bisa terisak, tidak mampu menjawab. Dava mengepalkan tangan, berusaha menahan emosi yang meluap-luap. Dava, gue udah kasih semuanya buat lo, Nis. Gue kerja keras buat keluarga kita. Tapi ini balasan lo. Anissa menangis lebih keras. Anissa, aku salah. Aku nyesel. Dava menatapnya dengan mata yang penuh kemarahan dan kekecewaan. Dava, penyesalan lo nggak akan bisa nyembuhin luka yang lo buat. Anissa hanya bisa menangis. Sementara Dava berdiri di sana, terluka, marah, dan hancur.
Dava berdiri di depan Anissa. Napasnya berat, matanya memerah karena emosi yang meluap-luap. Anissa masih menangis, tangannya bergetar memegang ponsel yang menunjukkan bukti perselingkuhannya dengan Rizal. Anissa, terisak, "Mas, aku mohon, beri aku kesempatan." Dava mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. "Dava, kesempatan? Setelah semua yang lo lakuin?" Anissa meraih tangan Dava, tapi pria itu segera menepisnya dengan kasar. "Dava, jangan sentuh gue." Anissa terhuyung ke belakang, air matanya semakin deras. "Anissa, aku nyesel. Mas, aku hilaf." Dava menggelengkan kepala, ekspresinya penuh kekecewaan. "Dava, gue selalu percaya sama lo, Nis. Gue bela-belain kerja jauh buat kasih lo kehidupan yang layak. Tapi apa yang lo kasih ke gue? Lo tidur sama sahabat gue sendiri." Anissa menutup wajahnya dengan tangan, menangis terseduh-seduh. Dava menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia lalu mengambil ponselnya dan mengetik sesuatu. Anissa mengangkat wajahnya dengan bingung. "Anissa, Mas, kamu ngapain?" Dava menatapnya tajam. "Dava, mulai sekarang, kita selesai." Rizal masih duduk di kantornya, gelisah setelah konfrontasi dengan Dava tadi siang. Ia tahu Dava pasti sangat marah. Tapi ia tidak menyangka sahabatnya itu bisa mengetahui semuanya dengan begitu cepat. Toh, toh, toh. Suara ketukan pintu yang keras membuat Rizal tersentak. Sebelum ia sempat berdiri, pintu terbuka dengan kasar. "Bra." Dava berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh amarah. "Dava, kita perlu ngobrol, bro." Rizal menelan ludah. "Rizal, Dava, gue bisa jelasin. Tapi..." "Bu." Dava langsung menghantam wajah Rizal dengan tinjunya. Rizal jatuh ke lantai, darah mengalir dari bibirnya. "Dava," membentak, "lo nggak perlu jelasin apa-apa. Gue udah tahu semuanya." Rizal meringis kesakitan, tangannya menyentuh bibirnya yang pecah. "Rizal, gue minta maaf, bro." Dava menarik kerah baju Rizal, menatapnya dengan mata merah membara. "Dava, lo bukan bro gue lagi." "Bu." Satu pukulan lagi mendarat di perut Rizal, membuatnya terbatuk kesakitan. Dava mendorongnya ke lantai, lalu berdiri dengan napas terengah-engah. "Dava, lo udah hancurin kepercayaan gue, Rizal. Dan lo pikir gue bakal diam aja?" Rizal mengangkat tangannya, mencoba menenangkan Dava. "Rizal, Dava, gue bener-bener nyesel." Dava menyipitkan mata. "Dava, nyesel lo nggak akan ngebalikin semuanya." Dava berbalik, berjalan keluar ruangan. Tapi sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi. "Dava, lo bakal ngerasain akibatnya, Rizal. Ini baru permulaan." Dharma baru saja hendak tidur ketika ponselnya berdering. "Dava." Dharma segera mengangkatnya. "Dharma, halo? Bro, lo nggak apa-apa?" Suara Dava terdengar dingin di ujung telepon. "Dava, gue butuh bantuan lo." Dharma duduk tegak, serius. "Dharma, bantuan apa?" Dava terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berbicara. "Dava, gue mau bikin Rizal nyesel seumur hidup." Rizal masuk ke kantornya dengan wajah penuh lebam. Sudah beberapa hari sejak konfrontasinya dengan Dava, tapi rasa takutnya belum hilang. Tiba-tiba, seorang atasan memanggilnya. "Atasan, Rizal, masuk ke ruangan saya." Rizal mengernyit, merasa ada yang tidak beres. Di dalam ruangan, sudah ada beberapa petinggi polisi lainnya. Wajah mereka serius. "Atasan, kami menerima laporan tentang dugaan penyalahgunaan jabatan dan kelakuan tidak etis yang lo lakukan." Rizal terkejut. "Rizal, maksudnya, Pak?" Atasan melemparkan beberapa dokumen ke atas meja. "Atasan, bukti perselingkuhan lo dengan istri seorang prajurit. Lo tahu apa konsekuensinya?" Rizal merasa dunia seakan runtuh. "Rizal, siapa yang laporin saya?" Atasan menatapnya tajam. "Atasan, kau pikir siapa?" "Dava." Rizal merasakan tubuhnya gemetar. "Atasan, mulai hari ini, lo resmi diskors. Sampai penyelidikan selesai, lo nggak boleh bertugas."
Rizal mengepalkan tangannya. Ia tahu, ini baru awal dari kehancurannya. Anissa duduk sendirian di sofa, wajahnya pucat. Sejak pertengkarannya dengan Dava, ia tidak bisa tidur dengan tenang. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dava, chat, besok gue balik buat urus perceraian kita. Anissa menatap pesan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin membalas, ingin memohon satu kesempatan lagi. Tapi ia tahu, Dava sudah pergi dari hidupnya. Sementara itu, di luar rumah, sebuah mobil berhenti. Dava keluar dari dalam mobil, menatap rumah yang pernah ia anggap sebagai tempat paling nyaman di dunia. Tapi kini, rumah itu hanyalah tempat yang dipenuhi pengkhianatan. Dava menatap langit malam dan menghembuskan napas berat. Dava, berbisik, gue udah kehilangan istri dan sahabat gue. Tapi gue masih punya harga diri gue. Dengan langkah mantap, ia pergi, meninggalkan masa lalunya yang telah hancur. Rizal duduk di kursi kantornya, wajahnya penuh tekanan. Sudah beberapa hari sejak skorsingnya, dan sekarang ia sedang menunggu panggilan dari atasannya. Pintu ruangannya terbuka. Seorang petugas masuk dengan ekspresi serius. Petugas, komandan ingin bertemu denganmu sekarang. Rizal mengangguk lemah, lalu bangkit dan berjalan menuju ruang komandan. Langkahnya terasa berat. Setibanya di dalam ruangan, komandan sudah menunggunya dengan ekspresi dingin. Di meja, ada tumpukan berkas yang membuat Rizal semakin gelisah. Komandan, Rizal, kami sudah menyelidiki kasusmu. Rizal menelan ludah. Rizal, Pak, saya bisa jelaskan? Komandan mengangkat tangannya, menyuruh Rizal diam. Komandan, tidak ada yang perlu dijelaskan. Kami punya cukup bukti tentang kelakuan tidak etismu. Tidak hanya soal perselingkuhanmu dengan istri seorang tentara, tapi juga dugaan penyalahgunaan jabatan. Mata Rizal membelalak. Rizal, Pak, itu fitnah. Saya tidak pernah menyalahgunakan jabatan saya. Komandan menyilangkan tangan di dadanya. Komandan, mungkin. Tapi, kau harus sadar bahwa citramu sudah hancur. Polisi tidak bisa mempertahankan seorang anggota yang memiliki skandal seperti ini. Rizal merasa kepalanya berputar. Komandan, mulai hari ini, kau resmi dipecat dari kepolisian. Dung! Kata-kata itu menghantam Rizal seperti petir di siang bolong. Rizal, Pak, tolong beri saya kesempatan. Komandan, tidak ada kesempatan kedua untuk orang sepertimu. Rizal mengepalkan tangan, tubuhnya bergetar. Ia kehilangan segalanya. Dan ia tahu siapa dalangnya. Dava. Anissa duduk di ruang tamu, wajahnya kosong. Pikirannya masih sulit menerima kenyataan bahwa Dava benar-benar ingin meninggalkannya. Pintu depan terbuka. Dava masuk dengan langkah tegas, ditemani seorang pengacara. Anissa segera berdiri, jantungnya berdegup kencang. Anissa, Mas, kamu serius mau cerai? Dava menatapnya tanpa ekspresi. Dava, gue di sini bukan buat debat. Gue cuma mau lo tanda tangan ini. Dava melemparkan berkas perceraian ke atas meja. Anissa menatap kertas itu dengan mata berkaca-kaca. Anissa, Mas, aku mohon. Aku masih cinta sama kamu. Dava tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan dalam tawanya. Dava, cinta? Setelah lo tidur sama sahabat gue? Anissa menutup mulutnya, menangis. Dava menatapnya tajam. Dava, lo pikir gue bakal ngasih kesempatan kedua? Gue bukan orang sebodoh itu. Anissa. Anissa menggigit bibirnya, mencoba menahan isak tangisnya. Anissa, aku nyesel. Mas, aku nggak tahu kenapa aku bisa sejatuh itu. Dava menggeleng. Dava, nyatanya, lo tetap melakukannya. Anissa menatap kertas perceraian itu. Tangannya gemetar saat mengambil pena. Tangisan mengalir di pipinya saat ia menuliskan tanda tangannya. Selesai. Dava mengambil kertas itu dan menyerahkannya ke pengacaranya. Dava, mulai sekarang, kita bukan suami istri lagi. Anissa terjatuh di lantai, menangis sejadi-jadinya. Tapi Dava tidak menoleh sedikit pun. Ia melangkah pergi, meninggalkan masa lalu yang telah hancur. Dava duduk sendirian di meja bar, menatap gelas whisky di tangannya.
Dharma datang dan duduk di sampingnya. Dharma, lo beneran udah selesai sama mereka? Dava mengangguk pelan. Dava, gue udah ceraikan Anissa. Rizal juga udah gue bikin kehilangan segalanya. Dharma menghela napas. Dharma, lo puas? Dava menatap minumannya lama, lalu tersenyum tipis. Dava, gue nggak tahu. Tapi setidaknya, gue nggak lagi hidup dalam kebohongan. Dharma menepuk bahunya. Dharma, lo kuat, Fa. Lo pantas dapat yang lebih baik. Dava tersenyum kecil. Dava, mungkin sekarang gue belum tahu mau kemana. Tapi satu hal yang pasti, gue nggak akan pernah jatuh ke lubang yang sama. Ia mengangkat gelasnya. Dharma ikut mengangkat gelasnya. Dharma, untuk hidup baru. Dava, untuk hidup baru. Mereka saling beradu gelas. Dava meneguk minumannya dengan perasaan lega. Malam itu, ia benar-benar menutup lembaran lama dan bersiap melangkah ke masa depan. 1 tahun berlalu sejak kejadian yang menghancurkan kehidupan Dava, Rizal, dan Anissa. Dava kini telah pindah ke kota lain dan naik pangkat di kesatuannya. Ia lebih fokus pada pekerjaannya sebagai tentara dan menutup hatinya untuk cinta. Namun, malam ini berbeda. Di sebuah bar kecil di pinggiran kota, Dava duduk sendirian sambil menikmati minumannya. Ia bukan lagi pria yang hancur. Ia lebih kuat, lebih tegar, dan lebih berhati-hati. Tapi pikirannya kembali pada Rizal dan Anissa. Apa yang terjadi pada mereka setelah kejadian itu? Apakah mereka bahagia? Atau justru lebih menderita? Dava berbisik, gue nggak peduli, tapi kenapa masih ada rasa penasaran? Ia menghela napas dan meneguk minumannya. Namun, tepat saat itu, seorang wanita dengan gaun hitam mendekat dan duduk di hadapannya. Dava. Dava mengangkat kepalanya, matanya sedikit menyipit. Itu Anissa. Dava menatap Anissa lama. Ia nyaris tidak mengenali wanita yang duduk di hadapannya. Rambut Anissa yang dulu selalu tertata rapi kini berantakan. Wajahnya pucat. Ada kantung mata yang menandakan kurang tidur. Dava meletakkan gelasnya dan menyandarkan punggungnya ke kursi. Dava, kenapa lo di sini? Anissa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Anissa, aku nyariin kamu. Dava mendengus pelan. Dava, nyariin gue buat apa? Lo mau minta gue balikan sama lo? Anissa menundukkan kepala, mengusap air mata yang mulai turun. Anissa, aku udah kehilangan segalanya. Fa. Dava diam, tapi hatinya tidak lagi lemah seperti dulu. Dava, bukannya itu konsekuensi dari apa yang lo lakuin? Anissa menggigit bibirnya. Tangannya yang gemetar meremas ujung gaunnya. Anissa, aku nyesel. Fa. Setelah kamu pergi, aku pikir aku bisa hidup sendiri. Tapi nyatanya hidupku berantakan. Dava masih diam, membiarkan Anissa berbicara. Anissa, aku kehilangan pekerjaan, keluarga menjauhiku, dan yang lebih buruk. Dava mengangkat alis. Dava, apa? Lo nggak hidup sama Rizal? Anissa tertawa pahit. Anissa, hah? Rizal? Dia lebih buruk dari yang aku bayangkan. Dava akhirnya tertarik. Dava, apa yang terjadi sama dia? Anissa menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. Rizal kini bukan siapa-siapa. Setelah dipecat dari kepolisian, ia kehilangan segalanya. Uang, jabatan, dan harga dirinya. Tidak ada tempat yang mau menerimanya bekerja karena reputasinya sudah hancur. Rizal, menggerutu, semuanya salah Dava. Dia menghancurkan gue. Setiap malam, Rizal menghabiskan waktunya dengan mabuk. Ia hidup di kontrakan kecil, jauh dari kehidupan mewahnya dulu. Dan yang lebih parah, ia juga meninggalkan Anissa. Suatu malam, setelah bertengkar hebat dengan Anissa, Rizal pergi dan tidak pernah kembali. Ia meninggalkan wanita yang dulu ia rebut dari sahabatnya. Dan sekarang, Anissa harus bertahan sendirian. Anissa menyeka air matanya dengan kasar. Anissa, aku bodoh. Fa. Aku mengkhianati orang yang paling tulus mencintaiku, hanya untuk seseorang yang bahkan gak bisa bertanggung jawab. Dava menatapnya dengan ekspresi dingin. Dava, sekarang lo sadar.
Anissa mengangguk pelan. Anissa, aku sadar. Tapi semuanya sudah terlambat. Dava menghela napas panjang. Ia tidak merasa kasihan. Ia hanya merasa lega karena akhirnya, Anissa merasakan penderitaan yang sepadan dengan apa yang telah ia lakukan. Dava, lo datang ke sini buat apa? Mau gue kasihan sama lo? Anissa menggeleng. Anissa, aku cuma mau minta maaf. Dan aku harap, suatu hari nanti, kamu bisa memaafkan aku. Dava menatapnya lama. Lalu ia berdiri. Dava, gue udah memaafkan lo, Nis. Tapi itu nggak berarti gue bakal nerima lo lagi. Anissa tersenyum pahit. Anissa, aku ngerti. Dava melemparkan beberapa lembar uang ke atas meja. Dava, anggap ini bantuan terakhir dari gue. Pakailah buat pulang. Anissa terkejut, tapi menerima uang itu dengan tangan gemetar. Anissa, makasih, Fa. Dava tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan berjalan keluar dari bar. Tanpa menoleh ke belakang. Dava berjalan di bawah lampu jalan yang temaram. Ia menatap langit malam, menghirup udara segar. Dava, berpikir, sekarang gue tahu. Dendam gak perlu gue simpan selamanya. Yang penting, gue udah menang. Gue udah bebas. Ia tersenyum kecil. Lalu melangkah pergi, meninggalkan masa lalunya yang kelam. Dan menuju kehidupan barunya yang lebih baik.